Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan di tempat ini. Praise and worship boleh duduk di depan dengan saya. Saya bagikan firman Tuhan dan kita akan langsung menyembah Tuhan lagi nanti setelah ini. Karena inilah bagian yang kita lakukan di special service hari ini. Kita mau banyak menyembah Tuhan. Yang merasakan hadirat Tuhan tadi waktu memuji dan menyembah Tuhan boleh lambaikan tangannya. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk hadirat Tuhan di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Tuhan baik ya saudara ya. Boleh bilang sama kanan kirinya bilang Tuhan baik. Tuhan baik. Kalau satu hal yang saya ditanya pingin mirip siapa gitu ya. Pingin mirip siapa. Pastinya setiap bangun pagi saya berdoa saya bilang Tuhan jadikan saya tahu apa yang menyenangkan Tuhan dan menjadi semakin seperti dengan Tuhan. Saya rasa kalian juga pasti ingin semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kita berusaha. Nanti kalau kita gagal, bangkit lagi dong ya. Kalau kita kemudian punya karakter, punya keputusan, yang kemudian kita tahu, that's not what Jesus would do gitu ya. Itu bukan pilihan dan itu bukan keputusan yang Yesus inginkan dan Yesus akan lakukan kalau itu menjadi pilihannya. Kita menyesal gitu ya, kita menyesal. Jangan putus asa ya. Semakin hari adalah kerinduan Tuhan juga untuk kita semakin serupa dengan Dia. Jadi dari satu sisi kita berjuang, dari satu sisi Anda juga harus tahu itu kerinduan Tuhan. Dia memilih kita. Dia memilih kita bukan cuma mengampuni dosa-dosa kita, tapi memilih kita menjadi milik kepunyaannya. Anda mengerti dulu perspektif ini. Sebelum Anda menjadi orang percaya, Anda sudah dikasihi. Karena selain daripada kita yang sudah percaya, orang yang belum percaya juga dikasihi Tuhan. Karena Tuhan Yesus mati bagi dosa-dosa orang. Dan orang berdosa di luar sana sedang ditunggu-tunggu, dinanti-nantikan untuk mereka menerima kasih itu. Jadi kasih dari Tuhan berlaku bagi setiap umat manusia yang diciptakannya. Dan setiap manusia di muka bumi ini adalah ciptaan Tuhan. Mereka yang belum percaya dan belum mengenal Tuhan, mereka dikasihinya. Jadi kita mengerti dulu perspektif ini. Bukan cuma kita yang disayang. Teman kita yang belum kenal Tuhan, disayang sama Tuhan. Keluarga kita yang belum dalam Tuhan, disayang sama Tuhan. Tapi kalian yang sudah percaya Tuhan, di set apart. Dipisahkan. Dibedakan. Menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kalau orang berdosa aja udah dikasihi sama Tuhan, apalagi orang yang sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kalau orang berdosa aja yang belum kenal Tuhan, belum terima Tuhan, dikasihinya, apalagi Anda yang sudah percaya. Apalagi Anda yang sudah terima Tuhan, dikhususkan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Di set apart menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dan apa saja janji Tuhan di dalam firman Tuhan ini, yang diperkatakan bahwa engkau adalah imamat rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Semuanya itu berlaku bagi Anda. Iya dan amin dan tidak ada satu hal apapun yang bisa menggagalkannya. Kalau dikatakan engkau adalah milik kepunyaan Allah, maka amin. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menggagalkannya. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengambil status itu daripadamu. Tidak bisa. Tapi fakta kenyataannya, kita berjuang menjadi serupa dengan Kristus kan. Kita berjuang kan. Kalau Anda hari ini lihat pribadi Anda, lihat diri Anda sendiri, kok masih belum mirip ya? Pernah nggak Anda lihat diri Anda sendiri, kok masih belum mirip ya? Saudara tahu apa yang membuat kita tidak mirip dengan Sang Pencipta? Anda tahu apa yang menjadi halangan untuk kita mirip dengan Yesus? Yang menjadi halangan adalah apa yang kita sembah. Itulah halangannya. Because you will become what you worship. Kamu akan menjadi sama dengan apa yang kamu sembah. Contohnya kalau kita punya idola. Kita akan ikutin cara berpakaiannya. Kita akan ikutin warna rambutnya. Kita akan ikutin gaya-gaya cara-caranya. Kita menjadi mirip dengan idola kita. Menjadi panutan kita. Kalau bukan hanya manusia, bukan hanya figur gitu ya. Yang akan membuat kita mirip. Tapi tahukah
hal-hal, benda yang kita taruh di tempat pertama, kita prioritaskan, kita pentingkan melebihi Kristus, dan sudah take most of your life, tidak tahu apakah itu ambisimu dalam karirmu, apakah itu kuasa, power, apakah itu money, apakah itu investasi di dunia ini, apakah itu game. Ada orang yang worship game. Dan benar, apa yang kamu sembah, apa yang kamu prioritaskan dan lebih utamakan, kamu akan menjadi semakin serupa dengan apa yang kamu sembah. Begitu menjiwai game seorang anak muda. Gimana sih caranya menjadi serupa dengan game? Ada seorang anak muda yang begitu menjiwai game, begitu mengutamakan game sampai masuk ke dalam dunianya. Dia berpikir caranya pulang dari ruang ibadah ini ke rumahnya bukan dengan jalan kaki, bukan dengan keluar lewat pintu keluar, tapi dia percaya loh dengan dia bisa keluar dari mall ini. Dia percaya loh, apa yang hanya dengan tombol pencet, dengan tombol mengeluarkan superpower dari game itu, dia percaya loh kalau hidupnya dengan satu tombol aja dia bisa kaya. Dia percaya loh hidupnya dengan satu tombol aja dia bisa sukses. Menjadi serupa. Saya cerita ini bukan saya memberi contoh, tapi ini kenyataan. Ini kenyataan, ada anak muda yang percaya seperti itu. Sewaktu kita mengutamakan power, money yang ada di dunia ini, we become what we worship. Tidak bisa ada dua tuan dalam hidup ini. Bukankah begitu kata firman Tuhan? Anda tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kalau Anda mengabdi kepada mamon, Anda mengabdi kepada uang, Anda mengabdi kepada dunia, maka Anda akan menjadi semakin serupa dengan dunia. Tapi sebaliknya, kalau Anda tahu, Anda ingin menjadi serupa dengan Kristus, you become what you worship. Berarti harus menata ulang prioritas. Adalah keputusan Anda malam hari ini di ibadah ini. Sewaktu nanti kita menyembah, apakah yang engkau sembah adalah masalahmu? Apakah yang engkau sembah adalah doa-doa yang belum terjawab? Sehingga engkau begitu mengejarnya menjadi prioritas. Jangan salah paham ya. Jangan salah paham dengan katanya kalau doa itu sampai something happen. Pray until something happen. Saudara, sumber jawaban itu adalah Tuhan sendiri. Jadi janganlah engkau menginginkan hanya jawabannya tapi kehilangan pribadinya. Menginginkan berkatnya tapi skip yang memberi berkat. Karena sampai kekekalan engkau tidak akan bersama dengan berkat itu. Sampai selama-lamanya engkau akan bersama dengan Sang Pencipta. Sang Juru Selamat yang mengasihimu dan menebusmu. Menanti-nantikan persekutuan sampai selama-lamanya denganmu. Kebahagiaan yang sesungguhnya. Kepuasan yang sesungguhnya yang tidak akan membuat kita haus lagi. Apapun yang engkau minta, semuanya itu bersifat sementara. Tapi kalau ada satu hal yang kau minta, jangan ambil daripadaku rohmu ya Tuhan. Lebih baik 1 hari dalam hadiratmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Maka percayalah kalau prioritas itu ditata ulang. Kalau engkau sortir dan filter lagi dan engkau bisa meletakkan permintaanmu. Engkau bisa mengesampingkan apa yang engkau nantikan sebagai jawaban doa itu. Engkau bisa mengesampingkan dan you say it's okay. Gak apa-apa Tuhan, asalkan aku berjumpa padamu saja. Asalkan aku bercermin, asalkan aku bertatapan muka dengan engkau. Aku memandang kemuliaanmu saja. Asalkan engkau tunjukkan kemuliaanmu saja. Saudara tahukah,
Suatu prioritas itu ditata. Suatu permintaan itu engkau sebut. Ada kebahagiaan dan ada air sesungguhnya yang memuaskan jiwamu. Yang mengairi. Dan engkau tidak akan haus lagi. Engkau tidak akan lost lagi. Engkau tidak akan hambar lagi, tidak akan tawar hati lagi. Biarkan roh Tuhan yang mengajarkan Anda malam hari ini membeda-bedakan. Memprioritaskan. Mana yang harusnya engkau miliki dan mana yang harusnya engkau let go. Mana yang harusnya engkau kejar yaitu hadiratnya, bukan jawabannya. Kejarlah hadirat Tuhan dalam hidupmu. Belajar untuk ngomong it's okay dengan permintaan-permintaanmu. Maka lihatlah apa yang engkau utamakan, apa yang engkau sembah. Engkau akan menjadi semakin serupa dengan gambarannya. Kita lihat ada di ayat Alkitab 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Beginilah bunyi firman Tuhan, saya bacakan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saya ajak kita baca sama-sama yuk. Saya ajak ya, dengan suara yang terbaik. Bisa ditampilkan? Ya ada di sana. 2 Korintus 3 ayat 18. Kita baca sampai telinga Anda mendengar juga ya. 3, 2, 1. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Setelah ini sewaktu kita datang ke dalam hadirat Tuhan, Anda sudah membuka hati Anda untuk mengesampingkan apa yang menjadi pergumulan permintaan. Anda mengesampingkan semua itu. Datanglah dengan tidak berselubung. Dengan tidak berselubung. Suatu kita datang nanti menyembah Tuhan sekali lagi. Datanglah dengan tidak berselubung. Selubung itu apa? Selubung di perjanjian lama dipakai oleh Musa sewaktu dia turun dari Gunung Sinai 40 hari 40 malam lamanya. Karena ada kemuliaan Tuhan di wajah dia. Jadi dia harus pakai selubung itu karena bangsa Israel yang kalau berjumpa dengan Musa, mereka tidak akan tahan melihat sinar kemuliaan itu. Sehingga harus ditutupin. Mereka tidak tahan kenapa? Karena mereka manusia berdosa. Tidak tahan itu bukan cuma kayak silau kemudian ya solusinya sunglasses. It's not ya. Tapi karena Tuhan adalah kudus. Di dalam kekudusannya akan menghanguskan manusia yang berdosa. Mereka tidak bisa mendekati kekudusannya. Orang yang berdosa mati dalam hadiratnya. Mati. Jadi hanya ada orang tertentu yang dikhususkan yaitu imam yang boleh datang untuk menghampiri Tuhan. Nah selubung itu dipakai untuk menutupi sinar kemuliaan dari Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam. Karena bangsa Israel manusia orang berdosa tidak bisa menghampiri dan melihat sinar kemuliaan yang ada di wajah Musa. Tapi dengan datangnya Tuhan Yesus ya menjadi perantara antara kita dan Allah. Semua orang sekarang bisa datang kepada Tuhan. Nggak pakai selubung lagi. Nggak harus imam. Semua orang bisa datang menghampiri Tuhan. Dan selubung itu disobek oleh penebusan Yesus di atas kayu salib. Menjadi perantara mengampuni dosa-dosa. Artinya tidak boleh ada dosa antara kamu dan Tuhan. Jangan sembunyikan dosamu. Dan Anda pikir orang lain gak tahu, Tuhan tahu. Dosa tidak selalu melanggar 10 hukum Tuhan, tapi motivasi itu juga dosa loh. Kalau ada pemberontakan dalam hatimu, motivasi yang kau tahu, menuju ke arah yang Tuhan tidak kehendaki. Tuhan panggil Yunus ke Niniwe. Tuhan panggil kamu melakukan apa yang Tuhan suruh kamu lakukan.
Kamu tidak ke Niniwe, tapi malah kamu naik kapal, kamu berangkat ke suatu tempat. Hatimu tahu, engkau sudah gelisah sekian lama. Hai jemaat yang dikasihi Tuhan, Army of God Youth. Jangan lagi putar-putar, jangan lagi buang-buang waktu, jangan lagi detour. Segeralah berbalik. Karena selubung itu telah diambil dari hidup kita. Jangan lagi ada halangan antara kita dengan Tuhan. Jangan lagi belit-belit sama Tuhan. Jangan lagi tunda-tunda ketaatanmu. Amin. Biarkan selubung itu sungguh diangkat. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Suatu kemuliaan turun padamu. Engkau tidak membuat halangan apapun dan dosa itu antara engkau dan Tuhan. Kemuliaan itu turun. Engkau bercermin tanpa halangan. Engkau berhadapan muka dengan Tuhan. Engkau akan menjadi semakin serupa dengan Dia. You become what you worship. Engkau menjadi serupa. Itu adalah janji Tuhan. Itu adalah janji Tuhan. Hal sederhana yang harus kita lakukan. Tanggalkan halangan itu. Jangan lagi ada halangan antara engkau dan Tuhan. Jangan ada lagi dosa antara engkau dan Tuhan. Selubung itu tidak ada lagi. Kemuliaan itu turun atasmu. Dan inilah janji Tuhan. Sewaktu kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, maka engkau akan dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Saudara, Anda ready masuk dalam kemuliaan yang lebih besar dalam hidupmu? Anda ready untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang akan dinyatakan di dalam pujian dan penyembahan yang Anda lakukan di dalam roh dan kebenaran. Lakukanlah itu di dalam roh. Lakukanlah itu di dalam roh. Karena ada kemuliaan Tuhan dari roh Tuhan. Tidak ada kemuliaan Tuhan dari kedagingan kita. Tidak ada. Tapi ada kemuliaan Tuhan dari roh Tuhan. Dan itu datangnya sewaktu kita menyembah dalam roh. Bebaskan dirimu. Saya undang praise and worship sekali lagi. Kita akan masuk di dalam penyembahan. Dalam keadaan duduk gak apa-apa. Siapkah hatimu? Apa yang engkau perlu bereskan? Engkau bereskan sekarang. Apa yang engkau perlu tata ulang yaitu prioritasmu kalau hari-hari ini engkau hilang mementingkan satu hal melebihi Tuhan. Hal itu sudah lebih prioritas dan lebih utama menyita perhatianmu dibandingkan engkau mengakui Tuhan di dalam segala lakumu. Inilah waktunya biar selubung itu diangkat. Inilah waktunya biar sekali lagi engkau berhadapan muka dengan muka. Engkau minta Tuhan penuhi hatimu sekali lagi. Saya percaya Tuhan akan menyertakan kemuliaannya malam hari ini. Tuhan sekali lagi akan berlalu tempat ini. Akan melewati pribadi lepas pribadi. Dan rohnya akan menjamah setiap kita. Mari kita hampiri Dia. Siapkan hati kita. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuhi
setiap hati kami mengalirlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuhi, Roh Yesus, urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, penuhi, Roh Yesus, urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, penuhi, Roh Yesus, urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Buka hatimu sembah Dia, buka hatimu. Oranaya Syakaradaya Waramo Rama Rama Rama, Iradaya Syakaranananana. Kami mau utamakan Engkau yang terutama dalam hidup kami, dalam hidup kami. Di tempat pertama yang terutama, kami sembah Tuhan. Hiradaya Syakaranananana. Kami menaruh Engkau sekali lagi di tempat pertama. Kami mengambil komitmen sekali lagi untuk
Kalau ada saudaraku di tempat ini, hari ini di hadapan Tuhan, engkau mau membuat komitmen baru untuk mengutamakan Tuhan dalam hidupmu. Karena firman Tuhan menegur dan jelas sekali ada kegelisahan yang menggelitik hatimu untuk membereskan prioritas yang salah selama ini. Prioritas itu sudah bergeser. Engkau mengutamakan satu dua hal lain di hidupmu melebihi Tuhan, dan hari ini, malam hari ini, engkau mau membereskannya karena engkau tahu Tuhan ada di tempat ini. Dan engkau mau selubung itu tidak lagi menghalangi antara engkau dan Tuhan. Kalau itu adalah dirimu, engkau cukup menaruh dua tanganmu di hatimu. Engkau cukup menaruh dua tangan di hatimu. Engkau buat komitmen yang baru sekali lagi di hadapan Tuhan malam hari ini. Bahwa selain engkau tiada yang lain. Selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Nyanyikan ini sebagai doamu, selain engkau tiada yang lain Tuhan. Selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Sembah Dia. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya kau satu. Mari saya undang sama-sama bangkit berdiri. Berdiri juga dengan komitmenmu untuk menyembah dan meninggikan Dia dalam hidupmu. Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Oh, we love you, Lord. Hanya kau satu di hatiku.
Tuhan, tiada yang lain. Tuhan tiada yang lain. Tuhan, tiada yang lain. Katakan itu sungguh-sungguh, Tuhan tiada yang lain. Tuhan, tiada yang Katakan lagi, Tuhan tiada yang lain. Tuhan, Tiada yang lain. hanya Kau satu di hatiku. Mari kita materaikan juga. Bukan saja anak-anak Tuhan sudah percaya mengambil komitmen sekali lagi. Ada teman-teman di tempat ini, kalau hari ini adalah momen yang tidak akan kau lupakan seumur hidupmu dan kau mau mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat masuk ke dalam hidupmu. Engkau percaya karena engkau rasakan kasihnya dan kebaikannya di rumah ini. Adalah sebuah keputusan yang terbaik dan kita akan materaikan dan kita akan berdoa bersama-sama. Kalau ada di tempat ini anak muda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, engkau boleh angkat tangan di mana engkau berada. Engkau boleh angkat tangan, haleluya. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Domba-domba yang dikasihnya ditemukan di rumah ini. Engkau mengambil keputusan yang terbaik di dalam hidupmu. Tuhan Yesus hadir sebagai Juru Selamat. Engkau taruh tanganmu di hatimu, ikuti Kak Mek berdoa. Tapi buat teman-teman yang lainnya, support juga kita doakan sama-sama. Ikuti saya berdoa. Katakan Tuhan Yesus, saya manusia berdosa. Saya manusia berdosa. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosaku. Aku percaya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Aku percaya Tuhan Yesus mati di atas Bangkit kayu. pada hari ketiga. Bangkit pada hari ketiga. Kau adalah Tuhan yang hidup. Kau adalah Tuhan yang hidup. Ampunilah aku. Ampunilah aku. Beri aku kekuatan Berikan aku untuk tidak kembali kepada dosa itu. kepada dosa itu. Untuk tidak kembali kepada manusia lamaku. Untuk tidak kembali kepada manusia. Berikan aku kekuatan untuk melakukan hal yang benar dan menyenangkan hatimu. Berikan aku kekuatan untuk melakukan Aku hal yang percaya. benar dan menyenangkan hatimu. Hidupku takkan sama lagi. Hidupku takkan sama lagi. Sekali lagi aku percaya. Aku percaya. Hidupku takkan sama lagi. Hidupku takkan sama lagi. Aku akan menjadi Aku akan menjadi semakin hari semakin hari semakin serupa dengan gambar semakin Kristus. serupa dengan Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Materaikan doa ini Materaikan doa dalam satu nama, yaitu nama Yesus. satu nama. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan.